Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama yakni kabar membahagiakan. Putri Khairul Tanjung resmi menikah disaksikan Presiden Jokowi. Anak dari Khairul Tanjung yakni Putri Tanjung resmi menikah dengan Gwinandra Jatikusumo. Akad pernikahan berlangsung di kediaman Khairul Tanjung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mahar pernikahannya adalah emas seberat 199 gram, seperangkat alat sholat serta cincin kawin. Menurut laporan staf setempat, akad dilaksanakan dengan khidmat pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Adapun wali yang dihadirkan adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden RI yakni Ma'ruf Amin diketahui juga berkontribusi sebagai pembaca doa dan pemberi nasihat. Menurut pemantauan dari grid.id di lokasi, ada beberapa tamu undangan yang hadir. Di antaranya adalah para Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu hadir pula Ketua MPR RI Bambang Susatyo, serta beberapa politisi seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Hatta Rajasa, dan istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Terlihat pula ibunda dari Menteri Sandiaga Uno, yakni Min R. Uno, yang sebelumnya ikut memandikan Putri Tanjung dalam prosesi siraman yang diselenggarakan pada Sabtu kemarin. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Lancar, yang sebuah kebanggaan aja ya, masa kebanggaan dihadiri oleh Bapak Presiden, ya kan. Sebelum ke teman-teman dari Mbak Putri, Bapak mantan Presiden, Bapak mantan Wakil Presiden, dan jajaran Menteri, beberapa Menteri dan juga Menteri-Menteri yang ex-menteri lama hadir semua. Tapi alhamdulillah bagi saya ini sebuah apresiasi bagi Mbak Putri juga. Ya walaupun Mbak Putri ini kan bukan seorang artis ya, jadi walaupun bukan seorang, ya banyak orang ingin mengabadikan, tapi ya mohon maaf aja gitu. Jadi ini memang hanya acara yang bersifat, ya lebih bersifat untuk keluarga, dari keluarganya kita sendiri. Baik, sekarang berempat. Jadi memang Mohon maaf sekali, kalau boleh tahu, ini pemilihan saksi sendiri Pak SBY dan Pak Jokowi, kenapa? Apa ada cerita di balik itu atau seperti apa mungkin? ya ini kan emang udah niatan ya. Kalau Pak SBY dan Pak Jokowi masing-masing kan sudah punya history dengan Pak Heru, yang punya hubungan yang baik dengan Pak Heru, dan apalagi Mbak Putri kan sebagai staf ahli daripada Pak Jokowi kan, staf ahli dari Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini nggak ada suatu hal yang salah kan, semua juga sudah melakukan yang sama gitu kan, teman-teman yang lain juga dengan sakti Bapak Presiden gitu kan. Terima kasih. Dan kalau Pak SBY juga merupakan sudah punya relationship yang lama yang baik dengan Pak Heru dan juga dengan Mbak Putri. Jadi Mbak Putri lagi kecil, Pak SBY dia tahu kondisinya seperti itu. Jadi saya rasa ini suatu proses yang memang sudah direncanakan, yang sudah seharusnya dijalankan. Sebenarnya itu inisiatifnya siapa sih, Pak SBY sama Pak Jokowi jadi saksi? Apakah emang mengajukan diri atau ya sudah pastilah, keluarga kan punya niatan kan dalam hal ini kan, sudah punya niatan dengan Pak SBY dengan Pak Jokowi gitu. Permintaan Kak Putri sendiri atau Pak CT mungkin atau seperti apa Pak? Udah, saya rasa sih ini sebuah udah niatan udah kumpul dari kami aja, dari Pak CT sendiri udah ngobrol, Pak Jokowi kebetulan berbicara. Kabar membahagiakan selanjutnya datang dari Siti Badriah, melahirkan putri pertamanya. Pedangdut Siti Badriah dan Kris Gina Baharudin, suaminya diliputi dengan kebahagiaan. Mereka dikaruniai anak pertama. Siti Badriah baru saja melahirkan pagi ini pada Jumat 18 Maret 2022 pada pukul 8:29 waktu Indonesia Barat di RSIA Bina Medica Bintaro. Jenis kelamin bayinya adalah perempuan. Krisdiana dan Siti Badriah memanggil buah hati pertama mereka dengan sebutan Baby Fruity. Bayi pertama mereka lahir dengan berat 3,8 kg dan panjang 49 cm.
Adapun lingkar kepala 34,5 cm dan lingkar perutnya 30 cm. Diketahui Siti Badriah melahirkan secara sesar. Menurut keterangan di Instagram Story Kristiana, istrinya sempat mengalami kemandekan di pembukaan pertama. Khawatir sulit melahirkan secara normal. Dokter pun menyarankan bayi dikeluarkan lewat operasi sesar. Potret baby Fruity pun diunggah oleh suami Siti Badriah di akun Instagramnya. Ada dua foto yang dibagikan. Potret pertama saat tangan kelingking bayi digenggam olehnya dan foto kedua adalah bagian kepala bayi. Para selebritas ikut memberikan ucapan selamat seiring dengan kelahiran bayi pertama Siti Badriah. Diketahui Siti Badriah menikah dengan Kristiana Baharudin pada 25 Juli 2019 lalu. Berikut wawancara dengan Siti Badriah dan suami. Laki 5, nama perempuan 5. Kita kan baru baby gender tuh bulan ke-9, bulan ke-8. Jadi kita dari 5 itu kita saring-saring lagi dapat satu nama yang ini. Ada berapa suku kata? 4. Iya. Tapi kalau baby Fruity itu kenapa dipanggil? Iya, kenapa dipanggil baby Fruity? Karena pas aku hamil aku nggak bisa makan. Jadi kalau setiap makan nasi muntah gitu. Tapi kalau makan buah aku enggak gitu. Mau ngasih buah sebat pun juga aku bakal habis gitu buah itu. Jadi ya baby Fruity. Diambil dari bahasa apa nama anaknya, Kak? Nama anaknya tuh kalau nggak salah dari bahasa Arab, Latin, sama bahasa nama belakang nama aku. Ada ini nggak sih cekcok berdua buat nentuin nama anak? Oh nggak ada. Nggak ada. Kita langsung milih nama itu dan langsung oke ya. Gimana kalau ini? Terus ini lagi, ini gitu. Kalau panggilan baby Fruity sendiri mau dipakai seterusnya sampai enggak dong. Kalian dong Jadi nanti ada panggilan ya, ada. Sudah ada pembicaraan pembagian tugas mungkin antara ibu dan bapaknya? Lebih intensif mungkin? Ya kebanyakan sih dari hari pertama yang ngurusin ya bapaknya. Ngomong-ngomong ya. Semuanya masalah kayak gendongnya, semuanya dia pokoknya kebanyakan dia gitu. Chris agak takut nggak sih Chris waktu kan cowok juga mungkin apa emang udah sering pegang anak sebelumnya? Nggak pernah pegang anak sebelumnya, dan sebelumnya tuh aku takut gitu kalau megang anak bayi. Kalau bukan anak aku tuh takut dia ngengklap atau kayak gimana gitu kan. Terus tapi kalau pas anak sendiri tuh kayak langsung berani aja gitu, pas diajarin sama susternya cara digendongnya gimana, tuh langsung kayak ya oh gini jadi kayak pengen belajar terus kayak gimana, jadi langsung enak sendiri. Nah malah Siti yang takutan. Aku takut. Kayak aduh takut salah. Iya aku takut salah. Takut kelintak segala macam kan masih loyo gitu kan. Untuk asinya sendiri mungkin gimana? Alhamdulillah lagi belajar. Selalu diajarin terus setiap hari sama Dr. Thomas. Iya, kalau dia kasih arahan sama Dr. Thomas kan harusnya diginiin, nanti diginiin. Jadi ya masih semampunya aku aja sekarang gitu, masih asik. Baby Fruity sendiri nanti mau diekspos di media sosial atau mau dirahasiakan oleh beberapa artis? Berita selanjutnya, Tarik Halilintar tepis kabar putus dengan Fuji. Belakangan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Hubungan asmara keduanya terjalin belum genap setahun itu sempat dikabarkan putus. Namun kabar miring tersebut kemudian ditepis oleh Tarik Halilintar. Tarik Halilintar belak-belakan mengaku hubungannya dengan sang kekasih tidak ada masalah. Bahkan ia juga sempat gagal memberikan surprise sejak belum jadi pacar. Belajar dari pengalaman, Tarik tak ingin rencananya kali ini gagal. Sehingga ia bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung rencananya tersebut. Surprise yang dilakukannya ia buat lantaran ingin melihat sang pacar, yakni Fujianti Utami senang. Melalui channel YouTube pribadinya, Tarik mengungkapkan pesan romantis kepada Fuji. Tarik mengaku bangga terhadap Fuji yang telah berhasil melalui lika-liku kehidupan yang panjang. Ia juga mengungkapkan dirinya telah meminta maaf kepada Fuji. Berikut wawancara dengan Tarik Halilintar. Dari Nikmat Group sendiri memang ada rencana. Jangan dibocorin. Enggak mau bocorin. Ada rencana panjang untuk Kak Tarik sendiri. Nanti ditunggu aja untuk surprise berikutnya. Tapi intinya kita nggak mau cuman berhenti di sini karena kan kita partnershipnya untuk jangka panjang ya Kak ya. Kayak gitu. Akan melibatkan Ayang juga mungkin.
Bang Torik. Ayang nggak? Gimana? Mau ibadah ayang juga nggak? Jangan dibocorin deh. Jangan ini kisi-kisi jatuhnya. Kisi-kisi dulu. Dulu aja ya. Oke. Tapi kalau yang ini ngelibatin ayang nggak yang keempat menu ini? Karena ayang udah nyobain semuanya dan ayang insya Allah suka. Ayang lebih suka yang varian yang mana? Ayang paling suka yang ini. Tertarik ya? Oh sama ya motorik ya. Pilihannya ya. Ayah nggak begitu suka kopi berarti ya? Ayang nggak begitu suka kopi, tapi kalau ini dia suka. Dia suka karena easy, mudah untuk dinikmati. Untuk harga sendiri gimana? Untuk harga sendiri? Untuk harganya itu? Ini di harga 28.000, ini di harga 26.000, ini di harga 26.000 juga, dan ini di harga 28.000. Jadi untuk harga itu mulai dari 26.000. Gitu ya. Mau nambahin juga, kita ada jual versi seliternya juga. Jadi untuk bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia juga dan yang lain. Jadi suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Nikmat Group dan Kopi Lain Hati. Ya gitu sih. Jadi banyak belajar aku di umur segini pengennya banyak belajar dulu. Belajar bisnis, belajar apapun yang aku bisa belajar, aku belajar. Aku lagi haus banget soalnya. mungkin aku sedikit perkenalan juga untuk teman-teman media. Untuk Kopi Lain Hati ini sendiri sudah ada lebih dari 500 store di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu kita juga udah go internasional. Kita ada buka store kita juga di negara Malaysia. Udah buka juga dan sudah beroperasi. Dan juga untuk kedepannya tentunya untuk Nikmat Group sendiri juga akan berkembang ya. Karena sekarang ini untuk Nikmat Group ini kita sudah ada brand. Berita selanjutnya. Mantan istri Ferry Irawan akui tak diundang ke pernikahan Ferry dan Vena. Anggia Novita buka suara terkait pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Ketika ditemui, ia mengaku tak diundang oleh sang mantan suami. Padahal sebelumnya Ferry Irawan mengatakan akan mengundang para mantan. Meski begitu, Anggia Novita tetap mendoakan pernikahan sang mantan dan mantan suami dengan Vena Melinda itu baik-baik saja. Tak sampai di situ, Anggia Novita juga memberikan pesan menohok bagi Ferry Irawan. Ia berharap pernikahan dengan Vena Melinda adalah untuk yang terakhir. Pasalnya aktor berusia 45 tahun itu sudah menikah 4 kali setelah cerai dari Anggia Novita. Ketika disinggung lebih lanjut soal pernikahan Ferry Irawan, Anggia Novita ogah berkomentar. Ia mengatakan sudah menutup rapat-rapat kisah masa lalunya dengan sang mantan suami. Rekan Anggia Novita menambahkan mantan istri Ferry Irawan kini memilih fokus pada kesehatan. Lanjut, Elma Teana akui tak pernah membahas masa lalu Anggia Novita saat bertemu di acara. Ia menegaskan Anggia Novita saat ini sedang berusaha melupakan kenangan bersama Ferry Irawan. Selain itu, mantan istri Ferry Irawan juga disebut ingin lebih semangat menjalani hidup. Berikut wawancara dengan Anggia Novita. Terus saya kan emang kalau sama Elma udah kenal lama juga ya. Terus kita kan emang kerjaan udah dari 25 tahun. Udah deh kita aja gimana. Kita ngobrol-ngobrol lah saat itu. Tanggal belum ditentuin, tapi dengan obrolan itu bisa nggak dalam waktu 2 minggu sanggup acara hari ini. Alhamdulillah juga bisa berkenalan akhirnya dengan Mbak Andi secara baik. Selama ini kan memang cuma tahu aja, akhirnya akan nama saya. Memang semuanya sudah takdir Allah ya.
memang sudah dilakukan kita ini ya kita profesional aja ya di sini siapapun klien kami yang memang kalau sebagai klien. Berita selanjutnya, Aureli Moremans latihan gendong bayi demi peran terbarunya. Beban berat dirasakan oleh Aureli Moremans ketika menerima tawaran untuk memerankan karakter Dinda dalam film Baby Blues karya sutradara Andi Bakhtiar Yusuf. Film Baby Blues yang akan tayang pada 24 Maret 2022 ini membuat Aureli Moremans kewalahan. Tak hanya menjadi ibu dan bertukar peran menjadi laki-laki, tapi ia juga harus beradegan sedang baby blues. Guna mendalami sosok wanita yang tengah baby blues, wanita berusia 28 tahun itu pun sampai menanyakan kepada sang ibunda. Selain harus mendalami karakter Dinda yang begitu pelik, mantan kekasih Marcelo Tahito itu juga harus bisa menggendong dan mengasuh bayi. Aureli Moremans mengaku belajar menggendong bayi selama di lokasi syuting dengan waktu yang terbatas. Latihan pun dirutinkan agar ia tak takut ketika menggendong bayi. Berikut wawancara dengan Aureli Moremans. Ruangnya. Kita nggak banyak fiksi, cuma mungkin pernah sih ada beberapa adegan di mana kayak kipasan gitu ya kayak gitu kelihatan lebih ini gitu, oh kurang ya udah ngobrolin lagi. Tapi kamu ada sempat ada kesulitan nggak sih kalau melakukan dengan bayi asli? Jadi mungkin tidak menggendong. Kan belum pernah. Lumayan, karena aku emang belum pernah punya anak juga. Terus aku tiap misalnya temen aku punya anak itu aku nggak pernah menggendong, jadi kayak cuma jadian dari jauh tapi makin pegang tas ya nggak pernah menggendong karena takut gitu kan. Dan si bayi yang ada di Indonesia ini benar-benar masih 40 bulan. Ya harus ini sih harus banyak latihan itu biar tidak kaku, latihan lain akhirnya jadi terbiasa. Nggak mau sih, dan latihannya pas syuting, bukan pas training, jadi pas syuting di latihan kayak Berarti masih ada perasaan takut lepas dan praktek langsung gimana tuh? Aduh deg-degan ini. lumayan deg-degan, tapi lama-lama terbiasa sih kayak di hari kedua ketiga jam udah nyatanya seserem itu kok. Sempat nanya ke mama ya, ini gimana apa gendong Tapi di bisnis oh bisnis aja, gimana tuh? Iya, soalnya kan aku nggak pernah ngerasain baby blues ya. Terus apa sih maksudnya apa sih yang dirasain? Kalau kata mama sih kayak lagi menstruasi tapi kayak lebih lagi gitu loh, naik turunnya maksudnya. Dan saat nonton mama gimana? Tadi sempat komentar gak? Mama bilang bagus. Lo saya dibaca Pernah laki-laki ya, soalnya ya sama-sama berpernah sih, cuma peran laki-laki gitu. Jadi aku nggak pernah kebayang gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.